Generasi terbaik umat ini pernah kita kenal adalah seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang pertama kali menyalakan lampu atau lentera di Masjid Nabawi. Sejak dia mengenal Islam dan mengenal syariatnya termasuk sholat malam, beliau tidak pernah satu malam pun tidak melakukan qiyamul lail, apalagi terlambat subuhnya. Suatu waktu beliau ini spontan dia bangun dari tidurnya, lalu kalimat yang terucap pertama kali adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku telah mati kan. Ini baru sekali, bukan ketinggalan rakaatul fajr dan salat subuh, tapi baru sekali itu dia terbangun pada adzan kedua. Man qala hina yusbih aw yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Kata Rasulullah kepada Abu Sa'id, barang siapa yang meridhoi Allah sebagai Rabbnya, meridhoi Islam sebagai agamanya, meridhoi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, maka wajib baginya surga. Barang siapa yang ketika pagi hari atau sore hari membaca zikir ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, dia berhak untuk mendapatkan surga. Demi Allah, andaikan saat sahabat yang sudah berla ilaha illallah itu kemudian saat diperintah untuk hijrah, mereka tidak mau hijrah, tidak ridho dengan syariat hijrah, maka tidak akan ada manfaatnya la ilaha illallahnya. Andai saat diperintah untuk jihad itu mereka tidak mau, nolak, tidak ridho, maka ma nafi'ahumul iqrarul awwal wala salatuhum, ikrar la ilallahnya, sholat yang mereka lakukan tidak ada manfaatnya. Memotong sebagian kecil dari rambutnya, kayaknya ini syariat yang enteng saja, tapi semua sahabat melakukan semua perintah itu. Bersumpah demi Allah, andai saat diperintah untuk memotong sedikit dari rambutnya dalam tahallul itu mereka menolak, tidak mau, maka syahadatnya, la ilallahnya, hijrahnya, jihadnya, sholatnya, dan semua syariat yang pernah dilakukan tidak ada manfaatnya lagi. Man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah, barang siapa yang menghinakan waliku, maka dia berarti telah menampakkan peperangan denganku. Jalan pertama untuk meraih kewalian itu adalah istiqomah melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah, yang fardu-fardu betul-betul diupayakan sempurna dilakukannya. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yatanaffalu hatta uhibbahu, untuk meraih cintanya, yatanaffalu hatta uhibbahu, dia masih menambahi dengan salat-salat nafilahnya, dengan salat-salat sunnahnya, hingga aku jatuh cinta kepadanya. Kalau sudah Allah jatuh cinta, ini yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد،
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat duniawi, terlebih nikmatul iman wal Islam, satu-satunya nikmat yang menjadi jaminan dan modal kebahagiaan, ketenangan hidup dan keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa beristiqamah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kembali juga kita panjatkan pujian dan kesyukuran kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya pada kita untuk bisa datang menghadiri masjidnya ini, rumahnya ini, untuk melaksanakan sholat subuh yang sholat sunnahnya saja adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang mungkin saja kita punya kekayaan, kemudian kekayaan itu habis seketika. Tidak jarang kita yang langsung bersedih, berduka, bahkan mungkin putus asa dan stres. Tapi pernahkah kita merasa bersedih ketika 2 rakaatil fajrnya ketinggalan? Generasi terbaik umat ini pernah kita kenal adalah seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari diriwayatkan seorang sahabat yang pertama kali menyalakan lampu atau lentera di Masjid Nabawi. Sejak dia mengenal Islam dan mengenal syariatnya termasuk sholat malam, diriwayatkan beliau tidak pernah satu malam pun tidak melakukan qiyamul lail, apalagi terlambat subuhnya. Suatu waktu beliau ini, karena memang pada syarat Nabi 2 adzan, jadi adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama ditambahi dengan as-salatu khairum minan naum, yang dalam riwayat yang memandangkan adzan pertama itu adalah Abdullah Ummi Maktum. Kemudian Tamim Ad-Dari ini suatu waktu tidak dengar lagi adzan pertama hingga terdengar adzan kedua dalam tidur. Spontan dia bangun dari tidurnya. Lalu kalimat yang terucap pertama kali adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku telah mati kan. Ini baru sekali ketinggalan, bukan ketinggalan rakaatil fajr dan salat subuh, tapi baru sekali itu dia terbangun pada adzan kedua. Maka pada saat Nabi adzan pertama as-salatu khairum minan naum. Kalau saat ini kita dengar ya yang soal adzan kedua as-salatu khairum minan naum, itu seharusnya sudah tidak tidur lagi maknanya. Itulah sahabat. Ya, sementara kita sudah terlambat rakaatil fajr, subuhnya bangun mungkin sudah lewat waktu. Oh, masih antang mungkin kalau kita masih ingat doanya, masih berdoa alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi masih bersyukur walau bangunnya sudah kesiangan. Nah, jamaah sekalian, Allah, inilah orang sahabat generasi yang telah mendapatkan gelar dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita kaji satu hadis, dan ini menjelaskan satu zikir sederhana tetapi pahalanya insyaallah luar biasa. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Ya, dalam riwayat yang lain dijelaskan, man qala hina yusbih aw yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Kata Rasulullah kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, barang siapa yang meridhoi Allah sebagai Rabbnya, meridhoi Islam sebagai agamanya, meridhoi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, maka wajib baginya surga. Atau dalam riwayat tadi, barang siapa yang ketika pagi hari atau sore hari membaca zikir ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, maka pahalanya dia berhak untuk mendapatkan surga. Kemudian dalam riwayat Abu Sa'id tadi, fa'ajibalah Abu Sa'id, Abu Sa'id langsung takjub, kagum dengan amalan ini, sehingga beliau berkata, faqala a'idha alayya ya Rasulullah, ya Rasulullah, ulang kembali bacaan itu untuk saya, ulang kembali bacaan itu untuk saya. Fafa'ala, kemudian Rasulullah pun mengulang. Jadi perhatiannya para sahabat itu luar biasa dengan amal yang sederhana ini. Kadang-kadang kalau kita ini dengan amal yang sederhana, oh itu sudah tidak asing lagi. Sering seperti itu. Bukan persoalan asing dan tidak asing, tapi persoalan fadilah dan keutamaan serta keistiqomahan kita untuk mengamalkannya. Di situ sebenarnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Abu Sa'id takjub sekali, lalu minta diulangi. Summa qala, Rasulullah mengulangi, kemudian Rasulullah bersabda kembali, wa ukhra yurfa'u bihal abdu mi'ata darajatin fil jannah, dan pahala yang lainnya, pahala yang lainnya kata Rasulullah, seorang hamba nanti diangkat derajatnya dengannya mi'ata darajatin fil jannah, 100 derajat di surga. 100 derajat ini bagian dari pahala membaca kalimat ini. Termasuk juga disambung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard, yang mana jarak antara dua derajat di surga itu, dua tingkatan di surga itu adalah seperti langit dan bumi jaraknya. Jadi kalau 100 derajat, bagaimana tingginya derajat demi derajat itu. Qala, kemudian Abu Sa'id berkata, wa ma hiya ya Rasulullah, apa yang dimaksud amalan lain yang juga Allah akan mengangkat derajat seorang hamba 100 derajat di jannah itu? Qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, al jihadu fi sabilillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita kaji sedikit tentang kalimat ini. Jadi melazimi zikir pagi 3 kali dibaca ini, sore hari dibaca juga 3 kali, tentang persoalan ridho ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan tentang urusan ridho ini. Bagaimanapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, ketentuan yang Allah tetapkan untuk kita, kemudian kita ridho. Sehingga kalau tadi saya sebutkan bahwa generasi terbaik itulah generasi yang ridhonya kepada Allah luar biasa, dan Allah pun ridho kepada mereka. Ridhonya dengan syariat agama ini luar biasa, juga ridhonya kepada Rasulullah SAW sebagai nabinya, sehingga mereka telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an.
Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah pernah menceritakan tentang keimanan para sahabat ini. Beliau menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Rasulullah menyampaikan itu pada sahabatnya. Lalu sahabatnya pun mengikrarkannya dan meyakininya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran hati para sahabat itu. Lalu Allah perintahkan kembali rasulnya untuk menyampaikan syariat untuk berhijrah. Para sahabat disampaikan oleh Rasulullah, sahabat pun menerima hijrah itu. Sambil beliau menjelaskan, demi Allah, andaikan saat sahabat yang sudah berla ilaha illallah itu kemudian saat diperintah untuk hijrah, mereka tidak mau hijrah, tidak ridho dengan syariat hijrah, maka tidak akan ada manfaatnya la ilaha illallahnya. Tapi Allah mengetahui kejujuran hati mereka, katanya. Dia lakukan hijrah itu. Kemudian diperintahkan lagi Rasulullah untuk memerintahkan mereka yang hijrah itu berjihad, kembali berjihad. Bahkan di situ harus berhadapan dengan orang tuanya sendiri, saudaranya sendiri. Para sahabat pun menerima perintah itu. Kembali Ibnu Uyainah menjelaskan, demi Allah, andai saat diperintah untuk jihad itu mereka tidak mau, menolak, tidak ridho, maka ma nafi'ahumul iqrarul awal wala salatuhum. Ikrar la ilallahnya, salat yang mereka lakukan tidak ada manfaatnya. Terus syariat demi syariat itu hingga mereka diperintah untuk laksanakan haji, sedekah dan lain sebagainya, sampai urusan diperintah dalam haji itu tahallul, memotong sebagian kecil dari rambutnya. Kayaknya ini syariat yang enteng saja, tapi semua sahabat itu dengan kejujuran imannya melakukan semua perintah itu. Sampai beliau juga bersumpah, demi Allah, andai saat diperintah untuk memotong sedikit dari rambutnya dalam tahallul itu mereka menolak, tidak mau, maka syahadatnya, la ilallahnya, hijrahnya, jihadnya, salatnya dan semua syariat yang pernah dilakukan tidak ada manfaatnya lagi. Kemudian dengan itulah Allah nurunkan ayat al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah turunkan ayat ini. Hari ini Muhammad, orang-orang kafir sudah berputus asa untuk menguyak-nguyak tatanan kehidupan sahabat, keimanannya sudah berputus asa. Maka janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmat untuk kalian, serta aku ridho Islam ini menjadi pegangan agama kalian. Para jamaah sekalian, itulah keridhaan para sahabat. Maka di dalam sebuah riwayat juga dalam hadis qudsi diceritakan tentang dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jibril an Rabbih azza wa jalla qala. Ini hadis qudsi yang menjelaskan bagaimana pada akhirnya kita harus ridho betul kepada Allah apapun yang kita terima dalam kehidupan ini. Mungkin kita sakit, sehat, kaya, miskin dan lain sebagainya. Ini mungkin menjadi satu renungan agar nanti kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Diawali dengan kalimat ini, barang siapa yang menghinakan waliku, artinya wali-wali Allah ini mereka yang beriman, bertakwa dan telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad barazani bil muharabah, maka dia berarti telah menampakkan peperangan denganku. Jadi barang siapa yang menghinakan waliku,
orang-orang yang kuridoi, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, berarti dia telah mengajak perang denganku. Wa ma taraddadtu an syai'in, kata Allah, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu ma taraddadtu fi qabdi nafsi mu'minin akrahu masa'ata wala budda lahu minhu. Kata beliau, kata Allah SWT, aku, kata Allah, tidak pernah ragu tentang sesuatu yang aku harus melakukannya melebihi raguku ketika mau mencabut ruhnya seorang mukmin dari wali-waliku, kata Allah. Jadi sampai segitu Allah, aku tidak pernah ragu pada sesuatu apapun yang aku harus melakukannya melebihi ragunya aku ketika mau mencabut nyawa seorang mukmin. Akrahu masa'atahu wala budda lahu minhu, di mana aku sangat tidak ingin, kata Allah, aku sangat tidak ingin menyakiti dia atau membuat dia buruk. Wala budda lahu minhu, padahal itu harus aku lakukan. Coba bentuk kasih sayangnya Allah kepada seorang mukmin ini luar biasa seperti ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Allah melanjutkan, wa inna min ibadi al-mu'minin, sesungguhnya dari hamba-hambaku yang beriman, dari wali-waliku itu, may yuridu baban minal ibadati fa'akuffahu anhu, ada yang sudah semangat ingin melakukan satu pintu dari amal ibadah. Jadi Allah menceritakan bahwa ada dari hambaku yang beriman, dia semangat sekali, sudah betul-betul persiapan untuk melakukan ibadah. Fa'akuffahu anhu, tapi aku cegah dia, aku halangi dia, kata Allah, aku tidak kasih kesempatan dia. Kenapa? Li'alla yadkhulahu ujubun fayufsidu dzalik, agar tidak merasuk pada dirinya, pada hatinya sifat ujub, karena ujub itu nanti akan merusaknya sampai sejauh itu. Jadi kalau suatu waktu mungkin kita terhalangi, ditidurkan Allah dan sebagai padahal niat sudah luar biasa, ya tumbuh sebuah penyesalan, tapi pada hakikatnya itu bentuk penjagaan Allah agar tidak masuk ujub ketika dia bisa melakukan ibadah sehingga itu merusak dirinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka seorang ulama salaf dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf itu mengatakan, aku tidur sepanjang malam hingga subuh pagi menjelang tanpa ada sholat, tanpa ada qiyamul lail, tapi aku paginya dalam keadaan menyesali diri. Lebih aku cintai daripada aku bangun sepanjang malam kemudian paginya aku ujub dan bangga diri. Ini jamaah sekarang penjagaan Allah seperti itu. Maka jangan terlalu kita berpesimis, tapi yakinilah bahwa itu Allah telah menjaga kita dari ujub itu. Tapi jangan sampai ini menjadi alasan keenakan terus gitu. Ini masalahnya. Ya, mudah-mudahan besok ditidurkan lagi kan gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai sejauh itu. Kemudian Allah melanjutkan dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaradtu ila alaihi, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih utama daripada melakukan apa yang aku fardukan. Jadi artinya jalan pertama untuk meraih kewalian itu adalah istiqomah melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah. Itu jalan pertama. Yang fardu-fardu adalah betul-betul diupayakan sempurna dilakukannya. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yatanaffalu hatta uhibbahu, untuk meraih cintanya. Maka kata Allah, wa ma yazalu 'abdi, maka masih saja hambaku tadi yang sudah sempurna melakukan yang fardu-fardu, yatanaffalu hatta uhibbahu, dia masih menambahi
dengan salat-salat nafilahnya, dengan salat-salat sunnahnya, hingga aku jatuh cinta kepadanya. Nah ini yang kalau sudah Allah jatuh cinta, ini yang luar biasa, jatuh cinta ini. Makanya suatu waktu seorang sahabat juga pernah datang sama Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, kalau aku melakukannya aku bisa meraih dua cinta, Allah cinta padaku dan makhluknya cinta juga padaku, meraih sekaligus malah dua cinta. Kemudian Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Yang pertama, zuhudlah, jangan rakus terhadap dunia, Allah pasti cinta kamu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah, jangan ambisi terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang lain itu juga akan jatuh cinta padamu. Ini rumus Rasulullah, ini jalan Rasulullah agar kita bisa meraih dua cinta. Jamaah sekalian Allah, maka melakukan, menyempurnakan yang fardu-fardu ditambah yang sunnah-sunnah, maka Allah akan jatuh cinta kepadanya. Maka jamaah sekalian Allah, kalau kita sudah melakukan salat fardunya dari salat fardunya 17 rakaat, kemudian 12 rakaat salat sunnahnya yang muakkad khususnya di sini, di mana kata Rasulullah, barang siapa yang istiqomah melakukan 12 rakaat salat sunnah mengiringi salat fardu itu atau setelahnya, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Kemudian kita tidak tinggalkan 11 rakaat minimal salat qiyamul lailnya. 40 rakaat sehari semalam ini akan memberikan satu perubahan total dalam kehidupan kita insyaallah, kalau kita beristiqomah melakukannya. Para jamaah sekalian Allah, itu kata Allah dalam hadis ini. Kemudian waman ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa muayyidan. Kalau aku sudah jatuh cinta kepada hambaku, akulah yang jadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan pembelanya. Maknanya bukan Allah, bukan tangan ini sudah Allah, tidak. Ini nanti pada ajaran yang tidak benar. Tetapi maknanya tangan pendengaran kita sudah tidak suka mendengarkan hal-hal yang tidak disukai Allah. Penglihatan kita juga sudah tidak suka melihat sesuatu yang tidak disukai Allah. Begitu juga tangan dan kakinya dan sebagainya. Kita teringat kalau sudah seperti ini, kisah perjalanannya Bapak Imam Syafi'i. Jadi Bapak Imam Syafi'i ketika beliau termakan sebuah buah delima yang dijumpai di sungai, kemudian beliau merasa berdosa yang luar biasa. Siapa pemilik delima ini? Dia cari dan cari, ingin maafnya, ingin terbebas dari dosa itu. Kemudian ketemu, apa sanksi yang diberikan? Harus bekerja sekian lamanya demi dapat tebusan dosanya. Beliau pun, Bapak Imam Syafi'i ini adalah bekerja ngikuti apa yang telah disangsikan oleh pemilik delima itu. Hingga selesailah kerja itu, beliau pun masih tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat kerjanya itu, sampai kamu harus menikahi putriku. Lalu dijelaskan, putriku itu adalah buta, putriku itu adalah tuli, putriku itu adalah bisu, putriku itu adalah lumpuh. Ini kamu, sanksi yang kedua kamu harus nikahi itu. Jamaah sekalian Allah, kalau kita ditawari putih seperti ini, kayaknya entah gimana, tidak ada tertariknya sama sekali. Tapi karena ini bapaknya Imam Syafi'i, Abu Syafi'i ini ingin semata terbebas dari dosa, ingin dapatkan ridho Allah gitu. Akhirnya ya kami terima, akad sudah terjadi, dipersilahkan menjumpai istrinya. Ternyata yang dilihat berbeda dengan akad. Karena berbeda dengan akad, dia tidak ingin melakukan dosa lagi. Dia balik kembali kepada bapaknya itu, bapak sang putri, walinya yang putri. Maaf bapak, maaf tuan, tidak sesuai dengan akad. Ternyata putri yang kau sebutkan tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh. Tidak, ternyata wanita yang luar biasa. Kalau kita kan tidak mau kembali lagi.
Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian apa kata sang bapak? Oh iya, yang aku maksud buta itu karena putriku sejak tidak pernah selama ini ngelihat sesuatu yang diharamkan Allah. Yang aku maksud tuli adalah tidak pernah dia mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah. Juga tangan kakinya tidak pernah melakukan atau bisu, tidak pernah berbicara tentang perkataan-perkataan yang tidak disukai Allah. Tangan kakinya juga tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Ini yang kumaksud. Sehingga menikahlah dan lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Jamaah sekalian, dari seorang tua, seorang bapak yang betul-betul ingin gapai ridho Allah, apapun yang dia harus hadapi, dari seorang ibu yang luar biasa seperti itu, maka jelas akan melahirkan orang yang istimewa sekelas Imam Asy-Syafi'i, yang sebelum 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan menjadi imam para imam pada saat itu. Maka dalam dalam Al-Um itu dijelaskan, muqaddimah pengantarnya itu menjelaskan bahwa kalau engkau mau menangis mengenang akhirat, maka salatlah di belakang Asy-Syafi'i. Jamaah sekalian, Allah pada usia yang masih relatif muda. Itulah makanya kalau sudah Allah jatuh cinta seperti inilah. Kemudian da'ani fa ajabtuhu wa sa'alani fa utiyannahu wa nasahali fa nasahtu lahu. Sehingga seorang hamba yang sudah aku jatuh cinta dan aku ridho padanya, kalau dia memohon kepadaku, aku pasti kabulkan. Kalau dia meminta kepadaku, aku pasti akan beri. Kalau dia minta nasihat kepadaku, aku pasti nasihati. Ini kalau Allah seperti itu. Lalu Allah menjelaskan, wa inna min ibadi al-mu'minin man la yaslahu imanuhu illa al-faqr. Dan di antara hambaku yang beriman ada yang tidak bisa baik imannya. Ini bentuk penjagaan Allah. Kecuali aku harus fakirkan dia, kecuali aku harus miskinkan dia. Wa in basattu lahu ma wa in basattu halahu afsadahu dalika. Kalau aku lapangkan hidupnya, aku kayakan dia, justru akan merusak imanannya. Dijaga dengan kefakiran. Wa inna min ibadiyal mu'minin man la yasluhu imanahu illa al-ghina. Sebaliknya, ada di antara hamba-hambaku yang kucintai itu ada yang tidak baik, tidak bisa baik imannya, kecuali aku harus kayakan. Aku harus kayakan. Walau afqartuhu la afsadahu dalika. Kalau aku fakirkan, dia justru merusak imannya. Maka yang kaya-kaya ya syukur artinya. Yang fakir-fakir sabar. Ya itu dengan demi menjaga keimanan ini. Kemudian wa inna min ibadiyal mu'minin man la yasluhu imanuhu illa bisihah. Dan di antara hamba-hambaku yang beriman ada yang tidak bisa baik imannya kecuali harus aku sehatkan. Ya, lau asqamtuhu labsadahu dalika. Kalau aku sakitkan dia, aku kasih sakit dia, itu akan merusak imannya. Sebaliknya, wa inna min ibadiyal mu'minin, dan di antara hamba-hambaku yang beriman man la yasluhu imanuhu illa bisaqam. Di antara hambaku yang beriman itu ada yang tidak bisa baik imannya kecuali harus sakit. Walau ashahtuhu labsadahu dalika. Kalau aku sehatkan, justru imannya rusak. Jamaah sekalian, lalu Allah dalam hadis qudsi ini mengakhiri firman-Nya, inni udabbiru ibadi bi ilmi, inni ubaddiru ibadi bi ilmi bi qulubihim, inni alimun khabir. Sungguh aku mengatur, mengurus hamba-hambaku ini dengan ilmu dan pengetahuanku dengan hati-hati mereka. Sungguh aku maha pengetahui lagi maha mengenali. Jamaah sekalian Allah, maka bagaimanapun keadaan kita ini, ya kita harus ridhoi, harus kita ridho. Insya Allah ketika kita sudah Allah ridho pada kita, ya tentunya kita ridho kepada Allah sebagai Rabb kita ridho pada agamanya, kita ridho kepada syariatnya, apapun yang diberikan untuk kita. Ya kemarin pagi, kemudian juga maghrib kemarin saya ngisi, ketika berbincang sejenak, rata-rata menyampaikan sama saya untuk menyampaikan syariat poligami. Syariat poligami, ya
Begitu. Nah, makanya jamaah sekalian sering saya sampaikan, kita yang belum berpoligami harus punya niat. Niat tidak boleh nolak syariat itu. Tapi walau belum mampu melakukannya, ridhoilah bahwa itu ketetapan Allah untuk kita. Ya. Kalau yang sudah mampu berpoligami, ya ridhoi pula. Itu adalah ketetapan Allah untuk beliau-beliau yang sudah bisa berpoligami. Jangan dipaksakan kan gitu. Ya, jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah ridhoi dan tetapkan kita bisa melakukan syariat ini di kemudian hari. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, karena kadang ada yang mengatakan siapa yang laki-laki yang masih sehat kemudian tidak berpoligami maka dolim dia. Nah, ini vonis kurang benar. Ya, vonis kurang benar. Dolim dia. Seakan tidak ridho dengan ketetapan yang Allah berikan. Yang penting di hati kita ini tidak ada penolakan terhadap syariat ini dan ada niatan untuk bisa melakukannya. Jamaah sekalian, kalau menikah itu bisa mendapatkan separuh agama kan? Tapi bisa juga mengurangi separuh nilai agama. Ketika kita menikah justru malah rusak agama kita. Artinya tidak mendapatkan istri yang soleha, rusak, maka separuh agama kita juga harus terkorbankan, kan seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah kembali kita lazimi doa ini, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita, melapangkan hati kita untuk bisa melaksanakan syariatnya, kemudian Allah memberikan ridhonya kepada kita hingga nanti Allah Subhanahu wa taala berikan surganya untuk kita. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.